Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Alfred. Kali ini kita akan belajar mengenai VLOOKUP pada Excel. Namun sebelum kita ke rumusnya, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu VLOOKUP. VLOOKUP merupakan suatu fungsi atau rumus pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai berdasarkan kata kunci atau nilai tertentu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Di sini saya sudah sediakan file sales. File salesnya ini saya ambil dari website ini, website e4excel.com. Jadi file ini bukan data sales yang real ya. Jadi ini di generate dari logic VBA yang di VBA yang dibuat sama pemilik website ini. Dan ini juga note-nya. Jadi data ini data yang bisa kita gunakan baik itu secara individual maupun organisasi. Ini completely copyright free dibilang di websitenya. Jadi kita bisa gunakan datanya. Teman-teman bisa download datanya di sini. Di sini misalnya teman-teman ada keperluan untuk belajar-belajar, boleh download di sini. Jadi dari ada yang data sales yang 100 sales, saya ambil ini yang kemarin. Ini kemarin. Jadi teman-teman juga boleh ambil data yang 1000, 5000 sampai dengan banyak sekali ke bawah ini. Di download sesuai kebutuhan teman-teman saja. Oke, kita lanjut ke filenya saja. Jadi ini filenya saya ambil yang 100 row data tadi, yang 100 data penjualannya, 100 row. Namun saya pisahkan juga di sini ada beberapa. Saya kasih di depan ID-nya supaya nanti kita gampang untuk mengajarkan tentang VLOOKUP-nya. Mungkin sebelum mulai video, teman-teman pause dulu videonya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Silakan download dulu filenya di deskripsi video agar kita bisa belajar bersama-sama. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca di sini. Saya akan jelaskan dulu sedikit. Jadi rumus VLOOKUP itu dimulai dari VLOOKUP. Setelah itu di buka kurung nilai pencariannya. Yang pertama itu yang kita cari itu adalah ini. Yang pertama nilai pencarian. Nilai pencarian itu kata kuncinya, value lookup value-nya nanti. Setelah itu rentang berisi nilai pencarian. Rentang ini artinya tabel di mana tabel kita mencari nilai yang mau dikembalikan. Setelah itu nomor kolom dalam rentang berisi nilai kembali. Jadi kita akan kembalikan kolom berapa dari tabel itu yang mau kita kembalikan nilainya. Setelah itu ada hasil yang hampir sama, itu true, nanti ada true dan false. Untuk true, kita ada penjelasan di bawah sini ya. Tunggu dulu. Ada penjelasan di bawah sini. Untuk true itu jika kita menginginkan atau menginginkan hasil mendekati atau mirip. Sedangkan kalau kita tulis false, maka yang akan terjadi adalah kita akan mendapatkan data yang benar-benar cocok atau true, bukan mendekati. Namun yang sering kami gunakan kalau kerja dengan data adalah nilai false atau kita tulis saja dengan 0. Supaya teman-teman tidak kebingungan dengan penjelasan saya, kita akan mulai saja dengan rumusnya. Saya akan sudah sediakan di sini di sheet VLOOKUP. Oke. Misalnya kita ingin mencari di sini ya. Misalnya kita ingin mencari negara. Kita ingin mencari negara dari order ID ini. Dari order ID ini kita ingin mencari negara, item type, sales channel, order priority, sama order rate-nya. Kita mau ambil datanya dari tabel yang di sebelah ini. Jadi saya ambil data random dari sini agar mempermudah teman-teman dalam belajar. Untuk mencari country-nya, kita arahkan mouse-nya ke sini. Setelah itu masuk di cell ini, ketik VLOOKUP. Setelah itu yang pertama tadi saya jelaskan adalah lookup value-nya atau kata kuncinya. Kata kunci ini pastikan harus ada di sebelah kiri di sini harus ada di sebelah kiri supaya nanti tidak terjadi error atau not found datanya. Lookup value-nya kita klik di sini, lookup value. Setelah itu tabel array-nya
yang tadi dijelaskan tabel array. Saya akan kasih kecil dulu. Tabel array-nya kita ambil dari tabel ini. Saya ketik lagi, ulang lagi, VLOOKUP, lookup value. Setelah itu tabel array-nya kita ambil dari sini. Setelah itu kita kunci rumusnya. Di dalam Excel ada sel yang namanya relatif, absolut, dan campuran. Jadi untuk VLOOKUP ini sebaiknya kita gunakan rumus, kita gunakan referensi sel yang terkunci supaya nanti tidak menyebar atau tidak keluar dari kolom atau tabel dan baris, kolom, baris atau kolom yang kita tentukan, maksud saya. Oke. Kita untuk mengunci rumusnya, teman-teman bisa tekan Fn F4 atau ada laptop lain juga atau PC lain, itu biasanya tekan F4 saja. Tekan F4 kalau di laptop saya, sesuaikan dengan tipe keyboardnya. Setelah itu koma, setelah itu kita cari country. Country ini kita mau cari country tadi. Country ini kita hitung dari sini. Country ini di kolom keberapa? Jadi kita hitung dari sini 1, 2. Jadi karena country di kolom kedua, maka kita tulis 2. Setelah itu 0. Di sini ada true dan false. Teman-teman bisa tulis false. False. Sama saja, sudah dapat hasilnya. Atau teman-teman bisa tulis 0. Dan ini yang sering kami gunakan dalam bekerja dengan data. Oke. Oke. Kita lanjut lagi bekerja dengan data. Setelah itu kita setelah kita dapatkan ini, kita akan kasih ke bawah. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini, yang ada tanda titiknya sedikit ini, atau teman-teman bisa drag ke bawah. Saya drag ke bawah ya, namun akan lebih mudah kalau dibuat begini saja. Coba kita mau pastikan apakah ini sudah benar. Kita misalnya mencari Rusia, kita mencari ID yang ini, maksudnya ID ini kita cari di sini. Nah, sudah cocok ya, ini sudah ID 3, 14, 17, 15, 7 itu ada country-nya itu di Rusia. Oke, berarti sudah cocok. Selanjutnya kita akan mencari item type-nya sama seperti tadi, VLOOKUP, lookup value. Setelah itu lookup value. Setelah itu tabel array-nya. Setelah itu jangan lupa dikunci rumusnya, atau kita coba dulu yang tidak dikunci rumusnya, bagaimana hasilnya. Coba lihat, karena di item type ini ada di kolom ketiga 1, 2, 3, maka kita tulis 3. Setelah itu oke, enter. Nah, kita mau lihat. Nah, coba kita lihat. Sedang di sini saat di Sri Lanka ini, di ID yang di country Sri Lanka itu kolomnya referensi tabelnya sudah jalan ke bawah, artinya sudah tidak sesuai dengan tabel array yang kita maksudkan di sini. Makanya itu dikunci rumusnya. Nanti karena kalau sudah tidak ada, kalau semakin ke bawah tabelnya itu akan memunculkan nilai NA atau not found. Maka itu perlunya untuk mengunci rumus dari suatu tabel array yang mau kita jadikan tabel untuk nilai VLOOKUP kita. Kita kunci dulu rumusnya, F4 lagi di sini. Oke, F4. Oke, sudah pas. Kita klik lagi di sini. Oke, sudah sesuai dengan referensi tabel yang kita inginkan. Nice. Selanjutnya kita akan mencari sales channel, VLOOKUP lagi, VLOOKUP. Setelah itu jangan lupa untuk lookup value-nya tetap kita pakai lookup value dengan ID yang order ID-nya. Setelah itu di sini tabel array-nya, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita hitung ini sales channel ini ada keberapa, kolom berapa, 1, 2, 3, 4. Oke, tulis 4, setelah itu 0. Yes. Oke, saya akan percepat
VLOOKUP. Setelah itu guys, dikunci rumusnya. Setelah itu kolom ke 1 2 3 4 5 0 dapat. Setelah itu selanjutnya order rate lookup value nya apa. Setelah itu tabel array-nya, array F4. Setelah itu kolom ke 5 tadi sebelumnya, berarti kolom ke 6. Nice. Oke, namun kenapa muncul begini guys tanggalnya? Jangan khawatir, kita akan bisa mengubahnya. Kita tinggal set di sini di menu home, di general di sini, klik pilih date, pilih sort date ya, maksud saya sort date. Ini sudah jadi tanggal. Oke, sudah cocok. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara VLOOKUP ke sheet yang berbeda atau file yang berbeda. Itu sama saja sebenarnya. Kita akan coba di bawah sini, kita akan ambil file dari sini, di sini di sales record, tabel array-nya kita ambil dari sini, tabel referensi saya maksud saya. Ya, kita akan ambil dari tabel ini, kita akan VLOOKUP ke sini supaya sekalian kita belajar dua-duanya. Oke, kita belajar dari tabel dalam VLOOKUP dalam tabel dengan sheet yang sama dan dengan sheet yang berbeda. Sebenarnya sama saja, tinggal referensinya yang harus diubah. Coba kita mulai lagi. VLOOKUP sama saja ya. VLOOKUP, kita klik VLOOKUP value-nya. Setelah itu kita menuju ke sini. Langsung saja klik sini sales record-nya. Setelah itu kita pilih semua tabelnya, row-nya sama kolomnya kita pilih semua. Setelah itu jangan lupa untuk kunci rumusnya. Setelah itu klik kita mau cari apa ya tadi ya. Di situ kita tadi mau cari region. Region itu ada di kolom kedua. Tulis 2, tulis 0. Oke. Sudah dapat. Nah, ini bedanya adalah referensi selnya itu mengarah ke sini, sales record. Sebenarnya sama saja sih. Tinggal teman-teman pindah saja sheet yang mau teman-teman cari nilai kembalinya atau lookup value, nilai hasil pencariannya. Oke, sama saja. Kita klik ke bawah atau bisa di drag juga satu-satu boleh, tergantung kemauan teman-teman, tergantung mana yang bagus atau mana yang mudah buat teman-teman. Misalnya saya akan cari yang di sini, kita cari ID ini apakah sudah cocok bahwa di ID yang 8400 ini ada regionnya itu ada di Sub-Saharan Afrika. Kita coba copy ini, kita coba cari di sini. Oke, sudah benar ya. Sudah benar kita. Oke, jadi sudah benar. Jadi VLOOKUP kita udah benar guys. Setelah itu kita akan cari country-nya. Lanjut saja VLOOKUP. Setelah itu lookup value-nya apa? Setelah itu sama saja seperti yang tadi. Kita klik tabel array-nya. Kita mau cari country tadi. Berarti F4. Setelah itu country itu di kolom kemana sih? Nah, country itu di kolom ke-3. 1, 2, 3. 3, 0. Setelah itu unit source, jadi kita akan cari unit source nya berapa. VLOOKUP lookup value nya. Setelah itu sales record nya kita akan mulai dari sini 1 2 3 4 5 atau kita blok saja semua 4. Setelah itu kolom ke berapa ya ini, 2 3 4 5 6 7 8 9 di kolom ke 9. Jangan salah ya hitungnya. biar nanti tidak memunculkan nilai yang berbeda atau nilai yang tidak teman-teman inginkan. Oke. Kita langsung di drag dari ke bawah. Kita coba cek ini di sini
Oke, nilainya itu ada ini. Yang ini 5822. Sudah lihat sini. Oke, sudah cocok. Selanjutnya kita akan di unit price sama saja sebenarnya, VLOOKUP. Setelah itu kita sales record, VLOOKUP 10 ya teman-teman ya, karena datanya sudah berurut ke sana. Dulu unit price-nya, unit price, setelah itu apalagi unit price, unit cost, total revenue. Oke, sudah berurut ya, jadi kita tinggal VLOOKUP saja. VLOOKUP value-nya apa? ID, order ID. Setelah itu kita karena kita sudah tahu, maka tulis 11 saja, 11 0. Setelah itu klik ke bawah, drag saja ke bawah, VLOOKUP value-nya apa. Setelah itu bukan di sini ya, value-nya kita datanya F4. Setelah itu 12 total revenue, ini total cost-nya, VLOOKUP lagi, sales record, berarti kolom ke 13. Yang berkunci rumusnya. Oke, lagi VLOOKUP value-nya apa? Value-nya apa? Kita cari di sini. F4 13 0. Oke. Setelah itu total profit, ini yang terakhir, VLOOKUP value. Setelah itu tabel array-nya, kita akan menuju ke sini. Tabel array-nya itu tulis, jangan lupa dikunci rumusnya, F4. Setelah itu 14 0. Oke, coba kita cari yang ke-15 misalnya ya. VLOOKUP ini VLOOKUP value, itu tabel array. Kita tulis 15 di F4 dulu, kunci rumusnya. Setelah itu kita tulis 15 contohnya. Wow, referensinya. Jadi teman-teman kalau kerja dengan Excel, teman-teman akan banyak menemukan error rumus seperti ini. Misalnya referensi selnya salah, atau ada not found atau data tidak ditemukan. Ini karena kita sudah VLOOKUP ke nilai ke kolom yang referensinya kita tidak masukkan di sini tadi. Referensinya itu sampai kolom ke-14, sedangkan kita tulis sampai kolom 15. Jadi akan muncul seperti ini, error. Kita delete saja. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, request materi yang mau saya bawakan, silakan. Nanti kedepannya kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar ke materi lanjutan dari Excel, sehingga teman-teman bisa menjadi expert di Excel. Kita sama-sama belajar sebenarnya di sini. Semoga apa yang saya bagikan saat ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu belajar, upgrade skill. Teman-teman boleh belajar di channel manapun, di YouTube manapun, selagi itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga dan bagikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you guys.